sebelah kiri, belakang, samping, katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Sungguh besar anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Dalam satu minggu ini kita melalui masalah silih berganti, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Dia rangkul kita, Dia peluk kita. Amin, amin. Mari Bapak Ibu, saya kasih waktu bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya bagi kami ya Bapa. Kaulah segalanya bagi kami ya Yesus. Urapilah kami lepas pribadi. Urapilah ibadah kami ini ya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Berkati jemaat-Mu yang masih di perjalanan. Antarkan mereka ke tempat ini dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Ketika jemaat-Mu yang keadaan sakit, jamah nyatakan mujizat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Hati kami selalu rindu akan Engkau. Hati kami selalu rindu akan berkat-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Amin. Masih tetap hadirat Yesus. Kami Namamu, kami tinggikan Namamu, kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Bapa. Syukur bagi Namamu. Haleluya. Inilah hidup kami ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Pada saatnya dalam hidup ini terasa berat untuk ku jalani. Semangat pun pudar, seakan tak ada pertolongan bagiku. Saat ku berseru dan berharap, Kau Tuhan menjawabku. Tak pernah ku melihat
bumi bergoncang, semuanya berlalu, namun kasih-Mu dan janji-Mu bagiku. Ada saatnya dalam hidup ini terasa berat untuk ku jalani. Kekuatan hilang, semangat pun pudar, seakan tak ada pertolongan bagimu. Saat ku berseru dan berharap, Kau Tuhan menjawabku. Tak pernah ku melihat orang yang dibenarkan, ditinggalkan, dibiarkan. Walau bumi bergoncang, semuanya berlalu, namun kasih-Mu dan janji-Mu bagiku. Ada saatnya dalam hidup ini terasa berat untuk ku jalani. Kekuatan hilang, semangat pun pudar, seakan tak ada pertolongan bagiku. Saat ku berseru dan berharap, Kau Tuhan menjawabku. Tak pernah ku melihat orang yang dibenarkan, ditinggalkan, dibiarkan. Walau bumi bergoncang, semuanya berlalu, namun kasih-Mu dan janji-Mu bagiku. Haleluya. Oh, kami sembah nama-Mu. Haleluya. Tak pernah ku melihat orang yang dibenarkan, ditinggalkan, dibiarkan. Walau bumi bergoncang, semuanya berlalu, namun kasih-Mu dan janji-Mu bagiku. Tak pernah ku melihat orang yang dibenarkan, ditinggalkan, dibiarkan. Walau bumi bergoncang, semuanya berlalu, namun kasih-Mu dan janji-Mu bagiku. Tak pernah ku melihat orang yang dibenarkan. Haleluya. Bumi bergoncang, semuanya berlalu. Amin. Namun kasih-Mu dan janji
Ku melihat orang yang dibenarkan, dibiarkan, walau bumi bergoncang, semuanya berlalu, namun kasih-Mu dan janji-Mu bagiku, namun kasih-Mu dan janji-Mu bagiku, namun kasih-Mu dan janji-Mu bagiku. Haleluya. Oh. Mari kita sembah Dia lebih dahsyat, Bapak Ibu. Jangan lihat kiri belakang samping. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Oh, haleluya ya Yesus. Haleluya ya Bapa. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi nama-Mu. Terima kasih Yesusku. Engkau yang layak kami sembah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Sembah nama-Mu, kami sembah nama-Mu, kami sembah nama-Mu. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Yesus. Jangan ada yang berdiam diri, Bapak Ibu. Haleluya. Inilah hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang berdiri. Tetap hadirat Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum kagum hormat akan Engkau, ku kagum
layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya, kami kagum Engkau ya Yesus, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Haleluya, benar ya Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, imani lagu ini. Katakan ku kagum. Amin. Bagi nama Yesus, haleluya. Kami kagum Engkau ya Yesus, kami hormat, pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami mau bersorak-sorak meninggikan nama-Mu. Berkati ibadah kami ini, mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Terpuji, termulialah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tetap bersorak-sorai, jangan malu menari buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh Engkau mempesona bagi kami ya Bapak. Haleluya. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosa. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, sungguh Engkau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota di kehidupanku. Haleluya. Engkau mempesona bagi kami ya Yesus.
Sama-sama kita katakan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Sama-sama kita katakan. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sialalalala. Sialalalala. Mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ketika kita mempunyai mahkota kehidupan, kita akan bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Sorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti, bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sama-sama kita katakan satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Param pam 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 pam. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti, bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sama-sama kita katakan satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Yesus. Sama-sama kita katakan.
kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam, param pam 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 pam. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu kekal dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami undang anak sekolah minggu. Mari kita arahkan tangan kita buat anak-anak sekolah minggu. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari yang indah ini. Kalau kami boleh datang beribadah bersama keluarga dan anak-anak yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tiba saatnya anak-anak ini juga akan memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan akan mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan, guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan anak-anak sekolah minggu ini juga Tuhan Kau berkati, supaya sejak dari masa kecil hidup mereka boleh hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup mereka boleh berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat amplop persembahan kita. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan ini menjadi domba yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan begitu juga yang memberi, berkati tangan-tangan mereka, berkati pekerjaan mereka, berikan rezeki yang melimpah. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan
Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas. Pujilah namamu Yesus. Segala kebaikanmu. Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami bersyukur selalu buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Yang kami tahu Tuhan, sorak-sorai yang Tuhan beri di kehidupan kami, kami bersyukur. Sebab Engkau mempesona bagi hidup kami. Terlebih saat ini ya Tuhan, hamba-Mu jelaskan kebenaran melalui satu judul, komitmen dalam beribadah dan beriman. Tambah-tambahkan iman kami Tuhan di dalam-Mu dan di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus berkembang, bertumbuh dan berbuah di dalam pelayanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Salam Bapak Ibu yang kami kasihi. Terima kasih buat kebersamaannya melalui pujian dan penyembahan. Bagi teman-teman yang telah melayani, sukacitalah. Sebab kita semua diberkati di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kami kasihi, masih di seputar akan iman yang kita sampaikan saat ini, yang berjudul komitmen beriman dan komitmen untuk beribadah. Yang kita baca di Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Mohon ditampilkan supaya kita baca bersama-sama. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Bila kami membacanya ayat yang ke-14, Bapak Ibu yang kami ajak untuk membacanya di ayat yang ke-15 bergantian sampai kita selesaikan di ayat yang ke-28. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas.
dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Sama-sama kita baca ayat 28. 1, 2, 3. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing milik pusakanya. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lebih dalam berkomitmen di dalam beriman dan beribadah kepada Tuhan yang dicontohkan oleh Yosua di pembahasan kita dari Yosua 24 ayat 14 sampai ke 28 ini, terlebih dahulu izinkan kami menjelaskan tentang iman. Meskipun berulang-ulang arti kata iman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, teman-teman sepekerjaan di dalam Kristus, ada satu pembeda yang kami sampaikan saat ini.
bahwa iman kebanyakan yang didapati atau diterima oleh Bapak Ibu yang menyamakan percaya. Iman sama dengan percaya. Apa pembedanya iman dari percaya? Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau beriman, tentu menjadi orang percaya. Kalau kita balik, percaya belum tentu beriman. Mengapa? Banyak yang percaya. Karena simbolis pun percaya, tapi dia tidak beriman. Jadi arti daripada iman yang kami ketahui dan yang akan diterima oleh Bapak Ibu yang kami kasihi, iman itu adalah tindakan dari percaya. Satu tingkat di atas percaya, levelnya akan iman. Ini yang menjadi pembeda. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 itu, di ayat yang pertama itu, itulah arti iman. Yang ada tindakan. Karena bukti atau dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu yang kami kasih. Dan sebelum lebih dalam lagi kami mau beritahukan tahapan-tahapan akan iman. Supaya kita bisa mengerti dan bertindak akan iman. Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, di dalam Matius 6 ayat 30-31 yang berbunyi, apakah yang akan kami pakai? Apakah yang akan kami makan? Kondisi ini menunjukkan bahwa ini adalah kurang beriman. Padahal Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Ya makanan, ya minuman, ya pakaian. Mengapa didapati kurang percaya? Meskipun kurang percaya atau kurang beriman, di sini belum merupakan standar akan iman, yang nantinya kita akan masuk dalam iman yang besar. Iman yang besar itu, Yesus pernah heran dan memuji. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan, di dalam Markus 6 ayat yang ke-6 itu, Yesus heran oleh karena ketidakpercayaan, oleh karena tidak beriman yang tidak dimiliki oleh murid-muridnya. Tetapi di dalam Matius 8 ayat 10 itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman di tahapan yang kedua ini, iman yang besar.
Bapak Ibu jangan merasa cukup dulu sampai di situ. Yosua dan yang lainnya, Abraham, Nuh, menjadi contoh-contoh dari orang yang beriman teguh setelah di atas besar. Teguh. Yang ditunjukkan oleh Abraham, meskipun bertentangan dengan kondisi pada saat itu, seolah-olah tidak mungkin, mustahil. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia mempunyai iman yang teguh. Jadi tidak hanya percaya, dia mempunyai iman yang teguh. Lalu Bapak Ibu yang kami kasihi, harus kita naikkan lagi kepada iman yang penuh. Iman yang penuh itu di Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Biarlah kita menghampiri Dia atau Tuhan Allah dengan hati yang tulus dan dengan sepenuh-penuh iman. Bagi Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan, tingkatkan lagi iman yang teruji. Meskipun di tengah yang namanya iman sudah teguh dan penuh, tapi miliki yang namanya iman yang teruji. Seperti apa iman yang teruji itu? Akan ditunjukkan dan dinyatakan oleh pribadi-pribadi yang punya kesabaran, kesetiaan. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan, Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi bagi mereka yang tingkat kesabarannya itu tinggi, merekalah yang memiliki iman yang teruji. Dan hal ini naik setingkat di atas iman-iman bapak-bapak rohani yang kami sebutkan. Abraham, Nuh, termasuk Yosua. Setelah itu Bapak Ibu yang kami kasihi, meskipun telah memiliki yang namanya ketekunan, kesabaran di dalamnya, kuat terhadap pukulan-pukulan dan penderitaan, tantangan-tantangan yang sedang terjadi. Tingkatkan lagi tahapan imanmu kepada iman yang bermutu. Iman yang bermutu itu Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan bicara soal banyaknya. Kalau tadi besar, kurang besar, teguh, penuh, teruji. Tetapi iman yang bermutu itu bila disertai dengan kasih, barulah mencapai puncak nanti di akhir daripada keterangan-keterangan yang harus kami sampaikan. Iman yang berdampak. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua. Kembali kepada pokok materinya. Coba tampilkan di bagian yang pertama. Puji Tuhan, haleluya. Yosua mempunyai iman yang teguh. Iman yang teguh
yang dapat meneladankan akan iman. Yang berkata, di poin yang pertama, bahwa iman itu harus kita tunjukkan dan kita ajarkan. Yosua meskipun dia pahami tentang bahwa iman yang tidak ada tindakan, iman yang tidak ada perbuatan yang baik di sana, tidak ada artinya. Meskipun sebetulnya kalau sudah ada perbuatan atau tindakan daripada percaya itu disebut beriman, sebetulnya cukup. Tetapi Yosua, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan, sampai menuliskan di kitab Yosua ini bahwa dia punya iman yang akan melahirkan ajaran. Di kalimat atau tulisan yang berwarna lebih hitam dari selanjutnya, coba kita mau baca. Ia mengajarkan agar ibadah adalah hal yang menjadi ekspresi iman bagi Tuhan. Kami tahu Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan, seperti yang kita lakukan ini, yang sekarang kita lakukan ini adalah merupakan ekspresi akan orang beriman baik di pemandangan Tuhan. Hebat, luar biasa. Tetapi yang menjadi pembeda antara iman Yosua dengan iman kita, meskipun dikategorikan rajin beribadah, ada tekun setia di dalamnya. Komitmen yang pertama dilakukan oleh Yosua dimulai dari rumahnya. Ini ukuran yang paling efektif bagi orang-orang percaya. Kiranya keluarga kita menjadi tempat yang pertama untuk bisa kita beriman lalu mengajarkannya. Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalaupun sudah masuk di tahap ini, di tahap yang pertama, bahwa kita telah menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Tapi kami mau kasih tahu Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan, jangan berhenti sampai di situ. Beranjaklah dan berkomitmenlah di hadapan Tuhan. Yang kedua, iman yang menumbuhkan komitmen. Mengapa kita harus berkomitmen di dalam beriman dan juga beribadah? Kita tahu Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak tantangan yang terjadi di tengah keluarga kita. Sebetulnya ketika menjadi teladan di tengah-tengah keluarga itu, tunjukkan dong, berekspresilah kepada Tuhan. Kita pun mengangkat jempol dan Tuhan pun senang di dalamnya.
Tetapi suatu komitmen yang luar biasa. Komitmen yang begitu tinggi yang diucapkan oleh Yosua dan yang menjadi teladan atas kita. Yang menjadi modal dalam kehidupan kita. Di mana Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Inilah suatu kalimat yang didapati di kehidupan, di imannya Yosua yang akan ditularkan, dituangkan kepada kita semua untuk hidup beriman dan berkomitmen untuk beribadah hanya kepada satu Tuhan. Selama ini kami sudah melakukannya. Jujur, iya sih. Tuhanlah yang kami sembah. Kalau tadi ada ayat yang berkata, jauhlah kiranya daripada kami untuk meninggalkannya. Sebab kami hanya beribadah kepada satu Tuhan. Itu baik di pemandangan Tuhan, betul. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tingkatkan lagi ekspresi beribadahmu kepadanya. Lebih teguh dan lebih penuh. Supaya kita semua dapat menerima iman yang teruji itu. Sebab akan didapati dari kehidupan kita yang namanya kesabaran. Ketekunan, kesetiaan. Di mana tetap sabar di dalam menanti. Berharap. Imanlah yang merupakan dasarnya di dalam berharap. Dan juga dapat dibuktikan oleh iman itu sendiri. Di mana kita semua punya komitmen beribadah hanya kepada Allah saja. Tuhan Yesus Kristus namanya. Yang membimbing dan membuat kehidupan kita makin bertumbuh. Makin siap di dalam menjalani atau mengarungi kehidupan ini. Meskipun banyak orang punya pandangan di tahun 2025 sampai 2050. Kita akan mengalami yang namanya lebih dahsyat dari apa yang telah terjadi. Krisis ekonomi dan lain sebagainya. Dan lebih sadis, lebih ngeri daripada apa yang sedang terjadi. Kondisi cuaca yang begitu panas sangat mengganggu akan aktivitas dan segala jalankan tugas dan tanggung jawab kita. Lebih parah lagi, lebih hebat, lebih dahsyat lagi nanti. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya komitmen hanya beribadah kepada satu Allah yang mampu membuktikan dan mendasari segala semuanya itu. Jadi kalau Tuhan tidak bekerja di sana, apa yang dapat kita lakukan? Tetapi saya percaya Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila komitmen kita masing-masing yang selalu kita bangun, selalu kita tingkatkan. Yang percaya kepada Allah. Allah lah yang menjadikan segala sesuatunya. Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami
tidak melebihi daripada kekuatanmu. Ini menjadi modal. Berkomitmenlah akan hal ini. Supaya ketika kelak terjadi, meskipun menurut iman kita, aduh rasanya tidak mungkin. Lu kok bisa begini? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Ketika menyambut masa itu, masa yang mengerikan. Itu kata dunia. Tapi apa kata firman Tuhan, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Yosua dan keluarganya hanya akan beribadah kepada Allah yang hidup dan benar. Penguasa yang telah membawa mereka dari Mesir dan memimpin menuju tanah Kanaan. Saya percaya Bapak Ibu yang kami kasihi, kita semua telah dipimpin oleh Tuhan. Yang berkata beribadahlah kepada hanya satu Allah. Yang bisa meluputkan kita semua. Meskipun hal itu terjadi, masa itu terjadi. Kalau itu bencana alam misalnya. Yang tak pernah kita duga. Hai kita semua yang telah beribadah kepada Allah yang mulia, Allah yang tinggi. Dan Allah yang memampukan kita untuk bisa melewati semuanya itu. Percayalah. Berimanlah kepadanya. Harapkan bukti dari segala sesuatu yang telah kita bangun dari sekarang. Nanti akan Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Jadi Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan. Masuklah di tingkat iman yang teruji. Dan setelah itu Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkomitmenlah dan berimanlah. Beribadalah yang mempunyai dampak yang luar biasa. Apa dampaknya saudaraku yang kekasih? Ada ayat yang mengatakan, meskipun aku dapat berbahasa roh dan lain sebagainya, aku telah berkomitmen yang tinggi terhadap penguasa yang luar biasa. Tapi semuanya itu, jikalau tidak diimbangi atau disertai atau yang diikut sertakan di atas iman, iman yang bermutu. Sebab Bapak Ibu yang kami kasihi, yang kami ulangi kalau di sini katanya, jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Sungguh pernyataan ini luar biasa. Sepertinya telah melewati tahapan-tahapan iman. Dari iman yang kurang, besar, teguh, penuh, teruji. Dan bahkan mungkin masuk sampai yang namanya bermutu. Karena bermutu berdampak. Apa dampaknya Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Tuhan datang ke dunia ini. Dia bermodalkan kasih. Kasih yang tiada tertandingi. Dan kasihnya itu seolah-olah manusia tak mampu melakukannya. Tapi Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua dan keluarganya yang menjadi teladan atas kita. Seluruh bangsa itu melihat bagaimana perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang dinyatakan melalui hidupnya Yosua yang dapat memimpin bangsa itu sampai masuk kepada tahapan terakhir yang disebut Kanaan. Semuanya itu dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Yosua bertindak dan melakukan dampak daripada imannya. Imannya yang
telah bermutu. Dan layaknya lah bagi Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan. Jadilah orang-orang yang memiliki iman yang bermutu, yang ada di dalamnya kasih. Seringkali kita Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan, dari aksi dan gaya kita kepada Tuhan itu oke lah. Banyak yang angkat jempol kepada kita. Lalu satu keteladanan yang di poin pertama sampai masuk pada poin kedua. Tapi di poin yang ketiga ini, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, semuanya bisa omong kalau tanpa ada, meskipun punya komitmen yang tinggi, meskipun ditanya nanti di tahun 2050 kalau ada tiba-tiba menyerang dan menyatakan sebuah pernyataan dan pertanyaan. Masih menyembah Yesus apa? Tidak. Kalau kasih Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang merupakan dampak daripada iman kita, saya percaya kasih itulah yang meluputkan kita semuanya. Di mana semuanya berdampak. Sebab kalau sudah kasih itu bertumbuh di kehidupan kita, akan selalu menggali dan selalu tetap naik, bukan turun. Meskipun diawali dari komitmen yang pertama, harus diajarkan. Punya satu keputusan yang luar biasa, hanya satu Tuhan. Itu oke, itu baik di hadapan dan di pemandangan Tuhan, di hadapan kita pun kita sesama beriman. Sungguh itu dipandang baik. Tapi lihat Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan. Kasihnya Tuhan itu dinyatakan oleh kehidupannya Yosua. Banyak perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang dilakukan bagi bangsa itu. Sehingga ketika Yosua berkata, harus begini dan begitu. Percayalah, kita semua akan memang masuk. Tapi meskipun kenyataannya hanya 2 yang masuk. Tetapi janji itu telah terjadi bagi bangsa itu yang dapat melewati dan menghadapi tantangan-tantangan yang sedang terjadi oleh karena mereka beriman yang berdampak melalui kasih daripada Kristus. Lihat Bapak Ibu, iman yang bermutu itu sesuatu yang dikagumi oleh Tuhan. Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami mau membacakan bagi kita sekalian. Jika iman kita merupakan benih yang hidup, yang lahir karena kepercayaan kepada Allah, yang dipelihara oleh roh dan diairi oleh firman setiap waktu, maka iman itulah yang mendatangkan hasil, di mana hasilnya itu bermutu dan mengangkat kita dan bisa melewati segala tantangan. Sebab oleh karena ada kasih di dalamnya, sehingga kasih itulah yang membuat mutu akan iman. Komitmen di dalam beribadah, komitmen di dalam beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kami kasihi, peliharalah akan iman yang bisa mendatangkan hasil yang luar biasa. Di mana kita semua memiliki iman yang bermutu. Bukan hanya teruji.
Bapak Ibu yang kami kasihi, sesungguhnya begitu gampang sebenarnya di dalam menginjili orang. Memang ada bahasa yang mengatakan begini, bagaimana supaya kamu dapat menginjili? Ya, nyatakanlah di dalam hidupmu bahwa engkau adalah sebagai Alkitab yang dapat dibaca, betul. Tapi cukupkah hanya sampai di situ? Orang hanya bisa melihat, oh ya, dari sisi kebaikannya. Nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu yang kami kasih. Kasihlah yang dapat banyak sekali menutupi dosa. Dan kasihlah yang mengembang tumbuhkan. Yang hidupmu itu makin hari makin bermutu di hadapan Tuhan. Berimanlah iman yang berdampak. Mana selalu memelihara kasih atas hidup kita. Sebab Allah itu adalah kasih. Jadi Allah lah yang kita hadirkan. Oleh karena Allah kita semua berdampak. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sampai di mana telah kita lakukan beriman kepada Tuhan? Sudahkah di penghujungnya yang mempunyai iman yang bermutu? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh pribadi Bapak Ibu yang kami kasihi. Meskipun banyak contoh, meskipun banyak orang atau figur-figur yang menjadi teladan atas kita. Lihat Bapak Ibu yang kami kasihi. Semuanya itu memang mendatangkan kebaikan. Tapi bagaimanapun, kita harus memiliki iman yang berdampak. Bukan hanya untuk diajarkan. Bukan hanya untuk berkomitmen, punya keyakinan yang tinggi. Tetapi harus menghasilkan. Ada dampak daripada iman itu sendiri. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini yang kami percaya di dalam keluarga saya bersama istri. Komitmen kami. Yang kami tahu bahwa Tuhan yang tiada mustahil itu. Kalau Tuhan bekerja kepada Abraham. Kalau menurut masa sekarang ini. Itu semuanya tidak mungkin. Tetapi mengapa terjadi? Ini yang kami pegang di dalam rumah tangga kami. Meskipun sekali waktu saya melihat atau saya merenungkan, kami ini sudah tua. Sama seperti kisah, kurang lebih daripada kisahnya Abraham. Tapi yang kami percaya Bapak Ibu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Allah yang kasih itu yang selalu berdiam di hati kami berdua. Dan akan Tuhan nyatakan, Tuhan berjanji, akulah Allah. Barang siapa percaya kepada aku tidak binasa. Bukan hanya di situ dan akan berdampak. Dampaknya yang luar biasa. Bahkan sampai di orang bisa bertepuk tangan karena iman itu bermutu. Yang dihasilkan sesuatu yang tak mungkin. Sesuatu yang tak mungkin. Sesuatu yang tak mungkin itu dinyatakan oleh Tuhan. Sama dengan kepada keluarga Abraham. Apakah sama iman kita di tahap yang terakhir ini? Pertanyaan kami Bapak Ibu yang kami kasih dan Tuhan. Mungkinkah saya dan istri masih bisa punya keturunan? Ayo. Yang beriman.
Meskipun kami punya ketetapan yang luar biasa. Tapi saya bertanya, kalau jawaban Bapak Ibu dan banyakkan orang yang berkata masih bisa, masih mungkin, itulah yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang percaya. Bahwa imanmu, iman yang bermutu dan berdampak, yang dari sekarang kita mulai. Besok segala sesuatu yang terjadi di luar daripada pemikiran kita, kita mampu menghadapinya. Dan kitalah yang disebut pemenang-pemenang di dalam Kristus. Amin. Kembali dengan tegas saya bertanya. Masihkah Bapak Ibu saya akan Tuhan nyatakan? Kalau terjadi pada keluarga Abraham, masihkah terjadi kepada keluarga Luas Sihombing bersama Indraida? Haleluya, coba nyatakan Bapak Ibu. Angkat tanganmu yang setuju dengan ini. Bahwa Allah itu luar biasa dan mampu melakukan. Orang yang beriman kepadanya akan mampu melakukan iman yang berdampak. Kita nantikan saja. Di akhir poin yang ketiga ini. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita sepakat seperti yang kami ketahui, Tuhan itu, Allah itu adalah merupakan dasar daripada iman kami berdua. Yang akan dinyatakan sesuatu yang tak mungkin itulah yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga kami. Dan yang kami ketahui itu semuanya berdasarkan iman yang bermutu. Iman yang merupakan anugerah daripada Allah. Di mana kita dapat melihat dari ketiga poin ini. Yang makin bertumbuh, makin berbuah. Buahnya yang didapati buah yang manis. Yang dapat dicicipi dan dilihat oleh orang-orang percaya. Oh, sungguh inilah Allah. Inilah bukti daripada iman yang terjadi. Iman yang penuh kasih. Iman yang berdampak. Kalau ada di antara kita, meskipun tidak seperti yang kami alami saat ini. Bahwa kami sampai sekarang ini belum memperoleh keturunan. Tetapi lihat Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, akan Tuhan kerjakan bagi kita. Bagimu yang telah berkomitmen dalam beriman, berkomitmen dalam beribadah, setia di dalamnya. Lihat ke depan, akan banyak Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal-hal yang tidak mustahil menurutmu, tapi itulah yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan, dan kami panggilkan kepada para pelayan untuk naik mimbar. Kita pujikan refnya saja, Tuhan yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan imanmu melalui pujian ini. Bangkit berdiri karena kita akan sama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan. Berdiri teguh. Punya iman yang penuh, teruji dan bermutu. Nyatakan dengan sungguh.
Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bagi Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat dengan pujian ini, taruh tangan kananmu di dadamu. Yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Nyatakan imanmu, bersepakat bahwa kau percaya pada Tuhan. Terimalah. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, di mana Tuhan kita berjanji dan meskipun berjanji memiliki iman seperti iman Yosua yang berdampak, percaya kuasanya. Terimalah. Ku terima kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami semua yang beriman, haleluya, nyatakanlah. Yesus yang kami puja dan sembah. Engkau dasar dari segala sesuatu, Tuhan yang mulia. Jadikan kami semua Tuhan menjadi orang-orang yang beriman dan iman yang berdampak bagimu, yang mampu melampaui segala perbuatan-perbuatan meskipun itu mustahil bagi kehidupan. Tetapi kami adalah orang-orang pemenang di dalamnya, sebab kami orang yang beriman yang berdampak. Tuhan, mampukan kami untuk bisa berdampak bagi yang lain. Tidak hanya sekedar beriman, tetapi ditemui dari kehidupan kami kasih yang luar biasa. Sehingga orang dapat melihat ada Allah, ada Tuhan, ada kasih, ada iman. Yang dapat melebihi, sebab Tuhan berkata, "Hai kamu orang-orang percaya, kamu dapat berbuat daripada apa yang telah aku perbuat, bahkan lebih besar daripada apa yang telah terjadi." Itulah yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Terima dengan sungguh. Jadilah menurut kebenarannya, bahwa kita semua adalah orang-orang yang dapat berbuat, beriman, ada kasih di dalamnya yang telah dipersatukan
oleh iman. Iman yang berkomitmen hanya kepada satu Allah dan akan keluar menghasilkan buah yang manis yang menjadi orang-orang yang dipilih, yang hidupnya telah terpelihara dan dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Itulah kami semua Tuhan, dan nyatakanlah jadilah menurut kehendak-Mu. Kami semua adalah orang-orang yang berkomitmen, beriman dan beribadah kepada satu Tuhan, Yesus Kristus namamu, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata amin. Orang yang beriman silakan duduk dan akan menghasilkan daripada iman-iman yang telah kita lakukan. Jadi pemenang, jadilah seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bahwa kita semuanya yang datang di siang hari ini, tak seorang pun yang terlewatkan, adalah orang-orang yang siap dan tangguh, punya iman yang bermutu sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maranatha, haleluya. Amin. Terima kasih, sampai di sini kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Luas. Biarlah pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan. Keluarga Bapak semakin diberkati Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita dengarkan warta sepekan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka pendaftaran Saya Murid Kristus, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam Bethel Community BCOM, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Simpang Acai dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran sekolah misi Pusat Orientasi Apostolik Bethel Angkatan Pertama yang bertempat di GBI Kota Baru Jambi.
Pembelajaran akan dimulai pada 3 September 2024. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silakan menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya David Jonathan. Saya lulusan dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi selama di POAB ini saya banyak menerima materi dan pengajar-pengajar di sini sangat luar biasa. Karena materi-materi yang diajarkan based on experience. Artinya apa yang mereka ajarkan ialah hal-hal yang telah mereka lewati dan juga mereka bagikan kepada kita semua. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Erika. Saya alumni dari STT Batam dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kucing, di mana saya mengalami banyak sekali perubahan paradigma mengenai misi. Hai, shalom teman-teman. Saya Robi Pai, saya berasal dari Tawau Sabah. Sekarang saya lagi mengikuti kelas POAB dan apa yang saya dapatkan di sini pemahaman yang baru tentang apa itu bermisi dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Shalom, perkenalkan nama saya Hermalina Wanggai, saya alumni STT Real Batam dan sekarang saya sedang mengikuti POAB. Dalam pembelajaran ini saya mendapatkan paradigma yang baru tentang misi dan juga bagaimana strategi-strategi menanam gereja. Shalom, saya Elsa dan Siswandi. Saya alumni STT Bethel Indonesia dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kuching, Malaysia. Dan apa yang saya dapatkan dalam POAB ini adalah mengenai misi dan juga penanaman gereja. Selain itu, kami juga diajar bagaimana menjadi pemimpin yang berkualitas, bahkan bisa memanusiakan manusia. Karena bermisi bukan hanya berbicara tentang bagaimana mengenalkan Kristus kepada banyak orang, tetapi juga bisa menghidupi kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagi jemaat, adakah di antara kita yang pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini? Haleluya, jemaat yang setia. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi, kami undang untuk maju ke depan. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami.
sehingga pada siang hari ini Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Luas. Biarlah firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pak Luas dan istrinya. Terima kasih firman itu Tuhan, biarlah kami semakin diteguhkan, dikuatkan agar supaya firman itu semakin bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan kami. Walaupun tantangan apapun itu Tuhan, kami mau setia dalam mengiringi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Walaupun begitu banyak juga prediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami tidak akan tergeletak. Apapun itu yang terjadi, kami mau setia dalam mengiringi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Marilah Tuhan Engkau pulihkan, biarlah bangsa kami Tuhan boleh menjadi bangsa yang luar biasa. Engkau berkati pemerintah, baik yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, apapun yang mereka kerjakan, biarlah semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mereka boleh Tuhan menjalankan tugas-tugas semua itu dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini. Engkau berkati pengurapan mengalir pada jemaat-Mu. Kami berdoa juga baik yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang terluka Engkau hiburkan dan Engkau balut. Terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Ibu Lasni di mana Tuhan sudah menyembuhkan dia saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dia Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi terus sampai pulih seperti semula. Terima kasih, kami bersyukur untuk berita yang dia sampaikan Tuhan. Kami percaya bahwa semua itu rencana Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Begitu juga Tuhan, ibu-ibu yang sedang sakit juga di tempat ini, yaitu jemaat GBI Kota Baru. Tuhan juga menyembuhkan seperti Engkau menyembuhkan Ibu Lasni dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami terlalu yakin dan percaya kuasa Tuhan dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Terima kasih Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, tanpa Engkau hidup kami tidak ada arti. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Untuk Kota Jambi juga Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan kami selalu bersyukur bahwa Kota Jambi ini kota yang Tuhan berikan pada kami. Kami boleh bebas beribadah di tempat ini. Engkau memberkati juga Tuhan para pemimpin yang ada di Kota Jambi. Agar supaya kami selalu Tuhan boleh bebas dimanapun kami beribadah. Tidak ada halangan apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk aparat negara, jemaat GBI Kota Baru. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, mampukan mereka Tuhan menjalankan tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Terima kasih untuk jemaat juga yang usaha pekerjaan Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Yang belum punya pekerjaan Tuhan buka jalan sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini semua hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari jemaat kita akan terima berkat, kita angkat tangan. Bagi Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengarahkan hatinya dan mengangkat tangan kepadanya, maka berkat ini akan turun dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah pekerjaan, usaha, bisnismu dan yang lainnya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor dan akan tetap naik bukan turun. Bawalah pulang berkat ini, berkat yang diucapkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita hari ini kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua percaya sama-sama berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.